Selamat datang di channel Kontraktor versus Owner. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video mengenai analisis struktur dari struktur yang statis tertentu atau bisa dibilang masuk statika. Nah, ini merupakan materi teknik sipil, sumber yang diambil dari Structural Analysis 8th edition dari Hibbeler. Buku ini biasanya dipakai oleh universitas sebagai referensi dalam pembelajaran. Nah, saya akan bantu bahas dari sini. Sebelumnya jika belum subscribe, bisa klik tombol subscribe, aktifkan notifikasi, dan boleh jika ada tanggapan atau pertanyaan di kolom komentar. Nah, ini semoga bisa membantu kalian yang sedang menjalani masa kuliah. Nah, ini saya akan mulai dari pendahuluan aja, karena ini akan ada beberapa video, karena ini babnya sebenarnya banyak banget ya kalau mau dibahas. Nah, ini pertama, idealisasi dari struktur. Kalau struktur bangunan itu kan ribet ya kalau kita ngelihat aslinya. Nah, untuk itu dalam perhitungan, ini ada modelnya, ada simplifikasinya, ada idealisasinya. Biar nggak ribet, itu aja sebenarnya. Nah, nanti seperti apa, kita akan lihat. Jadi, nyatanya seperti apa, idealisasinya seperti apa. Ini jadi tahap awal untuk memulai perhitungan. Jadi harus bisa mensimplifikasi dulu. Nah, tapi nggak sembarangan simplifikasi, ada aturannya. Kita akan lihat aja. Nah, ini pertama adalah perletakan ya, support connection. Support connection itu perletakan. Jadi misalkan kalau ada elemen balok, gayanya akan lari ke supportnya ini, dialirkan menuju struktur selanjutnya, atau misal bisa aja menuju tanah atau pondasi. Nah, ini realnya ya, realnya seperti ini. Yang pertama ada pin supported, ini seperti pin engsel pintu. Nah, ini kalau di struktur aslinya ini, struktur baja, maka akan menjadi seperti ini gambarnya. Ada bautnya, ada platnya. Ini dibaut juga ke yang elemen vertikal atau kolomnya. Nah, ini baloknya. Ini kalau dilihat dari sini seperti ini. Nah, ya jadi balok I ini, balok WF ini dibaut dengan bantuan plat juga. Ini realnya seperti ini. Nanti akan ada model simplifikasinya seperti apa, kita akan lihat. Nah, yang sebelah kanan ini contoh dari fix. Kalau baja juga. Nah, bedanya apa? Dia bautnya lebih banyak. Ini kan cuma di sisi tengah aja nih. Ya, ini pinggirnya dilas, bawahnya ada lagi nih. Ya, bisa dilihat. Ada plat siku juga di bawah sini. Kalau kalian perhatikan sini ya. Ini plat siku. Kalau dilihat dari atas seperti ini. Nah, jadi ini akan dianggap sebagai kaku, rigid. Lebih kaku daripada yang ini. Nah, ini kalau di struktur beton. Ini rollernya seperti ini. Dan ini kalau fix, ya udah cor aja jadi satu kesatuan. Simple kalau di beton. Nah, ini idealisasinya. Yang tadi engsel seperti ini. Kalau ini engsel di tengah dua struktur ya. Kalau ini namanya perletakan segitiga. Jadi disalurkan ke bawah. Kalau ini yang fix, ini yang perletakan, ini yang di tengah-tengah struktur. Ini biasa beton yang seperti ini dicor satu kesatuan. Nah, ini ada yang torsional spring support juga sama spring joint. Tapi biasa jarang sih ini dibahas di soal-soal. Nah, jadi itu seperti ini. Ini idealisasinya ya. Jadi kalau pin yang ini itu seperti ini. Fix seperti ini. Di sini harusnya ada satu lagi roller yang ini. Ini belum digambar. Roller ya sebenarnya gambarnya segitiga seperti ini, biasa ada rodanya. Kalau di kuliah-kuliah seperti itu ya. Nah, kita lanjut aja. Oke, ini ada contohnya ya. Ini ada balok, di sini ada sendi, di sini ada roll. Sendi, roll. Nah, ini gambar rollnya seperti ini. Bisa aja atau segitiga dikasih roda di bawahnya. Ini idealisasinya. Sedangkan ini sendi di sebelah sini. Yang tadi balok baja dibaut di tengah. Ini ke kolom atau ke dinding, nggak tahu nih. Harusnya mungkin kolom ya ini. Cuman nggak masalah ini apa. Tapi yang pasti ini di roll. Di sini maksudnya di sendi. Di sini dibikin roll. Nah, kalau sendi itu ya seperti engsel pintu perilakunya. Kalau roll itu seperti diletakkan saja. Nah, ini contoh gambar nyatanya ya. Ini juga untuk di bawah jembatan, roller.
Kemudian ini ada contoh lain, connectionnya. Ini pin seperti ini, jadi bisa berotasi ya. Nah ini ada tabel, bisa dilihat tipe koneksinya sama simbolnya apa, idealisasinya. Ini reaksinya juga ada. Nah ini yang pertama, jika ada light cable ya, karena struktur kabel nih biasa juga ada. Nah kalau struktur kabel ini ada satu gaya yang tidak diketahui arahnya, itu maksudnya sejajar dengan arah kabelnya. Jadi sebesar theta juga. Ini gayanya F. Ya, jadi ada gaya, ada yang ketarik lah biasa. Ada yang ketarik dari kabel ini. Tarik atau tekan. Tergantung dari ininya ya. Jadi ada satu yang tidak diketahui ini. Nah ini simplifikasi aja ya, biar bisa lihat ini realnya, ini simplifikasinya. Kemudian ada roller. Roller itu yang tadi, nah bisa digambarnya seperti ini. Ini boleh. Ini ada apa? Satu gaya juga yang tidak diketahui ya. Itu ke atas F. Nilainya bisa positif, bisa negatif. Kalau negatif ya artinya ke bawah. Seperti itu ya. Jadi hanya satu. Sedangkan kiri kanan dia nggak nahan karena roller bisa bergerak kiri kanan. Dan rotasi pun juga dia nggak nahan karena dia bisa berotasi. Nah di atas ini kan ada semacam sendinya juga nih. Nah ini roller ya. Kemudian ada smooth contacting surface. Ini maksudnya taruh di bawah, lantainya licin. Jadi nggak ada gaya gesekan, ya gaya ke atas aja. Ke atasnya ya dari ini bidangnya ini, seperti itu ya. Ini smooth pin connected. Ini juga satu gaya juga. Arahnya ini perpendicular di sini. Terus ini smooth pin atau hinge. Nah ini engsel ya, engsel atau sendi tadi. Ada dua gaya karena sendi itu ya seperti pintu, kita nggak bisa tarik ke atas, nggak bisa tarik ke kanan, tapi bisa diputar. Jadi nggak ada tahanan rotasi, adanya tahanan translasi ke atas, gaya translasi sama kanan. Seperti itu. Nah, kalau yang ini slider ya. Slider ini jadi sebenarnya seperti bisa dibilang gabungan ya. Gabungan dari apa? Fix. Gabungan dari fix dan dia juga sebagai roller. Artinya dia bisa bergerak ke atas dan ke bawah. Kalau ngeliat dari gambar ini, dia bisa bergerak ke atas dan ke bawah. Jadi nggak ada gaya yang bisa nahan ke atas ke bawah. Tapi kalau dia ditekan, karena ini biasa misalkan di dinding atau di mana, dia akan ada perlawanan gaya. Nah ini F, perlawanan gaya secara ini. Ini sebenarnya karena gambarnya miring ya. Jadi arah kiri kanan ini ada. Dan dia juga nggak bisa dia karena dia kaku, rigid di sini, maka ada tahanan namanya momen. Nah kalau gaya ini kan buat translasi, kalau rotasi kita namanya momen. Momen itu hasil kali dari gaya terhadap jarak, satuannya gaya dan panjang, gaya kali panjang, itu momen. Kita ngomongin rotasi. Dan ini ada fix. Nah kalau fix ini udah paling kaku nih. Jadi kalau fix ini ya seperti tadi beton dicor satu kesatuan ya, dia ditahan ke semua arah, ke atas ditahan, ke kiri kanan ketahan, muter pun juga ditahan. Nah jadi makanya gayanya ada Fx, Fy sama momen. Seperti itu ya. Jadi ada dua gaya sama satu momen. Nah jadi ini ya contoh idealisasinya. Dan kita juga udah belajar gaya-gayanya. Nah, jadi secara simpel lihat aja. Dia yang bebas bergerak itu pasti nggak ada gaya tahanannya. Sementara yang dia ketahan itu ada gaya tahanannya. Gampang kan? Jadi kalau misalnya seperti engsel, ada engsel pintu ya. Ini engsel pintu seperti ini ya, bayangkan saja namanya pintu, kita tarik pintu kan nggak mungkin. Kalau kita tarik ya copot gitu kan, nggak mungkin. Berarti ada gaya tahanan ke atas sama ke kanan. Sampai itu engsel jebol baru bisa ketarik kan pintunya. Nah itu bayanginnya seperti itu. Nah ini idealized structure. Jadi kalau tadi elemen, nah ini lebih ke ininya ya. Satu kesatuan nih. Seperti ini ada kolom sama balok. Kita bisa lihat di sini, ini kan ada siku bawahnya nih. Nah, ini kita anggap nih rigid koneksinya nih. Di bawah pun juga sama.
rigid. Ini ada gaya F. Nah, seperti ini nih idealized structure-nya. Di bawahnya rigid. Kalau rigid kan kita gambar gini, bukan gambar segitiga ya. Kalau segitiga tadi itu sendi. Ini juga sama nih, rigid sambungannya. Nah, ini ada gaya F. Jadi kalau ada gambar 3D seperti ini, gambarnya ya seperti ini. Garis ke atas, garis ke kanan, kasih gaya. Jadi seperti itu aja sebelum mulai ngitung ya. Kemudian ini ada plat lantai di atas balok. Oke, ini ada balok girder. Ini ada hoistnya. Dan ini ada kolomnya. Kalau kita lihat dari atas, seperti apa gambarnya? Seperti ini. Jadi di sini ada 4 kolom, 1, 2, 3, 4. Di sini nggak kelihatan ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian ini girdernya 1, 2. Terus ini hoistnya. Yang ke arah horizontal kalau di gambar denah ini. Nah, jadi seperti ini cara gambar idealisasinya. Kalau ini khusus ini mungkin ngerjainnya dari atas, karena kita mau lihat arah beban dari platnya kemana. Nah, ini ada fixed connected beam. Seperti ini idealisasinya. Ada juga yang seperti ini. Ini idealisasinya. Dan ini ada plat juga nih ya. Plat di atas 4 kolom. Nah, ini idealisasinya. Ini juga ada apa sih ini? Kayu ya. Plat kayu nih di atas dinding bata. Ini seperti ini idealisasinya. Nah, tadi udah belajar idealisasi struktur. Sekarang kita belajar ke tributary loading. Tributary loading ini kita akan belajar pembagian beban secara merata. Sebenarnya simpel aja. Yang pertama one way system. Contohnya seperti ini. Ya, seperti ini ada elemen apa? Lantai. Lantai di atas balok. Ada 3 balok ke arah sini. 1, 2, 3. Kemudian 2 balok ke arah sana. Jadi kalau kita pikir secara logika dulu, jadi beban dari lantai ini akan lari ke nyebar di lantai, kemudian ke balok. Balok yang 3 ini. Dari balok 3 ini akan nyebar ke kiri dan ke kanan, ke kiri ke kanan masing-masing ke balok yang ke arah sini masing-masing. Nah, balok 2 ini lari ke bawah, baru ke kolom, ke pondasi. Itu seperti itu contohnya. Ini kalau plat lantai ini dilihat dari atas bakal terlihat seperti ini ya. Jadi ini ada 3 balok di atas, 1, 2, 3, kemudian ada 2 balok di bawah. Nah, jadi pembebanannya untuk yang balok tengah, dia yang dapat biru tua ini, biru gelap. Kalau yang ini dapat yang biru muda. Nah, ini pembagian secara ininya ya. Nah, jadi beban merata dari sini bakal lari ke balok yang ini, sedangkan yang ini pinggir jadi dapatnya lebih sedikit bebannya. Yang tengah yang lebih berat. Nah, ini contohnya. Ini di beam, ini di girdernya. Kalau kita lihat balok yang girder yang ini kan ada tiga balok ya, yang menumpu di atasnya. Makanya ada 3 gaya. Karena kalau kita lihat balok yang melintang ini, kita lihat dari depan, maka ini kan baloknya seperti ini kan, 1, 2, 3. Jadi ada seolah-olah hanya titik, hanya beban terpusat saja. Nah, sedangkan kalau balok yang ini, yang 3 ini, kalau kita ngelihat kan dia bakal seperti ini. Bakal kelihatannya ada beban meratanya. Ya, jadi ini beban merata, ini bakal kelihatan seperti ini. Nah, kalau ini beban dari balok girdernya, seolah-olah dari balok ini jadi beban terpusat. Disimplifikasinya seperti itu. Nah, ini contoh gambar aja. Oke, ini ada contoh lagi. Bagaimana kalau nggak ada balok di tengah-tengahnya? Ini gambar yang tadi lagi ya, yang sebelumnya. Nah, jadi kalau misalkan ada di keempat sisi, maka ya bebannya ini bagi rata ya. Misalnya kalau baloknya di perimeter aja. Jadi balok yang sebelah sini atau yang sebelah sini itu dapatnya bentuknya segitiga, karena kan bagi rata 4. Ini bebannya. Jadi ini semua kan ada beban nih, merata nih, 100 pounds per feet square ya.
Ini panjangnya 10 feet, 10 feet. Ini tenang, ini beda satuan aja. Maka dibagi menjadi segitiga. Nah, kalau kita lihat balok yang ini, bebannya ya beban segitiga, seperti ini. Tadi one way system. Nah, sekarang two way system. Ngomong-ngomong apa sih one way sama two way? Nah, ini kalau two way ini, rasio L2 per L1 itu kurang dari 2. Kalau tadi yang one way, nah ini yang one way, L2 per L1 lebih besar dari 2. Nah ini bisa dilihat L2 sama L1 nya itu apa. Ini L2, ini L1. Nah ini L2 ini L1. Kalau L2 lebih besar dari L1, lebih besar dari 2, ya, L2 ini selalu yang lebih besar ya, sisi panjang. Kalau dia lebih besar dari 2 kalinya, maka dia plat 2 arah cara bekerjanya. Tapi kalau maksudnya satu arah, kalau L2 dibagi L1 lebih besar dari 2, ini maksudnya satu arah. Nah, kalau L2 bagi L1 kurang dari 2, itu jadi 2 arah. Kita kan lihat bedanya seperti apa. Nah, ini contohnya ya. Ini L2 bagi L1 itu kurang dari 2, 1,5 kan. Makanya dia 2 arah. Nah, kalau yang ini juga 2 arah. Nah, kalau ini L2 bagi L1 lebih besar dari 2, ini 1 arah. Nah, ngomong-ngomong tadi ngomongin arah-arah tuh, arahnya itu apa gitu kan. Mungkin bingung. Nah, ini arahnya nih. Bisa dilihat di sini. Kalau ini one way slab ya, L2 bagi L1 lebih besar dari 2. Karena ini bentang panjang, maka dominan lenturnya ini di arah panjang. Jadi melendutnya ini ke arah panjang, ya. Dominan lenturnya. Sedangkan kalau yang ini, karena dia pendek, sisinya sama atau mendekat di bawah 2 itu. Jadi dia melenturnya ini sama rata. Nah, itu bedanya. 2 arah lenturnya. Ada arah Y, ada arah X. Kalau ini lenturnya arah panjang, lebih dominan arah panjang aja. Kalau ini dua-duanya. Nah, itu bedanya 2 arah sama 1 arah. Nah, jadi tadi dihafal ya syarat L2 bagi L1. L2 pasti yang paling panjang ya. Jadi jangan dibalik-balik. L2 bagi L1 lebih besar dari 2. Nah, ini contohnya. Ini ada ruang kelas di support ya. Bisa dilihat di sini. Ini pembebanannya seperti ini. Ya karena ini kan, kalau kita lihat dari sini ya panjang banget ya. Ini panjang, ini L2, L1-nya pendek. Nah, pakai L2 lebih besar dibagi L1 itu lebih besar dari 2. Jadi dia one way slab, lenturnya 1 arah, lenturnya ke arah ini. Nah, itu pertama yang perlu dianalisis ya. Nah, ini pasti akan ngitung pembebanan ini dari materi sebelumnya. Ini materi dari betonnya. Ini kan ada beton nih, yang biru ini. Nah, ini beton nih ceritanya. Oke, ini jadi 4 dikali 8 pounds per feet square. 4 ini apa ya? 4 ini inci. Nah, 4 ini inci. Nah, jadi dikali dapat 32 pound per feet square. Nah, ini beban, jadi beban lightweight concrete-nya ya. Segini. Terus sebelumnya ada materi dari beban hidup, ini adalah 40 pound per feet square. Maka totalnya adalah 32 tambah 40, 72. Nah, ini kita belum masukin faktor LRFD ya. Jadi kita ngitung satu ini aja, satu segmen aja dalam soal ini.
Jadi dapat bebannya segini yang bekerja. Ingat, ini belum masuk faktor LRFD karena kita belum sampai situ. L1 sekian, L2 sekian. Jadi tadi one way. Nah, maka tributary-nya adalah yang tadi angka 72. 72 itu dikali 2,5. Maka dapat beban per feet ke arah panjang. Kenapa nggak dikali 15? Karena nanti kita akan kali nanti saat ngitung. Gitu ya, nanti saat ngitung kita akan kali. Nah, tapi ini karena kita belum masuk ke arah sana, kita nentuin dulu aja. Bebannya adalah 180 pounds per feet atau 180 pound per kaki. Kan kita pakai satuannya kaki di sini. Jadi di sini satuannya 180 pound per kaki. Kalau kita kali 15, 180 kali 15 dapatnya berapa tuh? 90, 18. 2.700 pound. Ini kalau 180 pound per kaki dikali 15 kaki, dapatnya 2.700. Karena 2.700 kita bagi kiri kanan sama rata, maka reaksinya dapat 1350 sama 1350 pound masing-masing kiri kanan. Nah, jadi seperti itu. Kurang lebih gambaran dari pembahasan soal yang ini. Kemudian ada yang ke bawah ini. Kalau ini contoh untuk two-way slab ya. Karena two-way jadi pembebanannya dibagi seperti ini ya. Tapi karena ini lebih bisa dibilang lebih panjang ya ini ya. Jadi ini kalau kita lihat di sini ini atap ya. Struktur dari atap. Ini udah ada bebannya nih. Kilonewton per meter persegi. Jadi kita nggak ngitung ini live load segala macam karena udah dihitungin. Kemudian kita harus tanya berapa bebannya A, B, C, D yang ditransmisikan di balok BC. Jadi ini aja nih, kita lihat nih BC. Kalau lihat BC nih dapat yang dari kiri, dapat dari kanan. Hati-hati. Kalau yang DC dapat yang segitiga ini. Kalau C ke sini entah namanya apa, ini dapat segitiga juga. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, L2 adalah 5 meter. Ini L2. L1-nya 4. Karena ini kan balok. Kita ngitung bentangnya ini antar balok ya. L2 per L1 adalah 1,25 kurang dari 2. Maka ini two way. Tributary-nya bisa dilihat di sini. Ya, seperti yang saya bilang tadi. Bebannya ini adalah 2 kN per meter persegi dikali 2. Dapatnya 4 kN per meter. Nah, ini nanti bisa dilihat ini seperti ini ya. Ini jadi puncak bebannya ya. Puncak bebannya tentu di tengah sini. Itu 2 kN per meter persegi dikali 2 meter. Dapatnya 4 kN per meter di atas sebelah sini. Nah, ini jadi balok BC ya. Nah, tapi di sini ada tulisan tributary load transmission should also be calculated for the region to the right of BC shown in the picture. Ini foto ya. Jadi sebelah kanan ini dia belum hitung ya. Makanya ini baru dikali 2 aja, 2 meter. Jadi 4 kN. Karena kan 2 meter tuh ini. Ya, 2 meter ini dibebanin 2 kN per meter persegi dikali 2 meter dikali panjangnya. Tapi karena dia berubah-ubah, kita kali aja dulu sama ininya. Mentok-mentok dia di angka 4. Ya kan? Sedangkan ke sebelah sini semakin kecil bebannya. Seperti itu. Jadi cukup sampai sini aja permodelannya. Nah, ini selanjutnya contoh lagi. Ini ada balok, girder, parkiran, di lantai parkiran. Span-nya 30 kaki, 15 feet on center. Kalau tebal betonnya 5 inci, dibuat dari beton bertulang, beban hidup sekian, tentukan
bebannya ke balok girder yang di interior. Interior artinya di tengah, berarti dia dapat dari kiri, dapat dari kanan. L2-nya 30, ini 30. L1-nya ini 15. Ya. Ya, hasilnya 2. 30 bagi 15. Alias two-way slab. Nah, ini dari tabel ini reinforced concrete itu massa jenisnya segini, berat jenisnya. Maka desain dari floor loadingnya adalah, nah, kita cari dulu bebannya berapa. 150 dikali 5 per 12. Kenapa per 12? Karena 5 ini inci. Jadi massa jenis kita kali tebelnya supaya dapat beban per feet square-nya, per luas. Ditambah 50 ya. Ini 50 udah beban terluas, ya udah nggak perlu dikali apa-apa lagi. Jadi dapat 112,5. Ingat ya, ini nggak ngitungnya nggak pakai faktor LRFD. Jadi hati-hati kalau nanti desain harus dikali faktor LRFD dulu. Karena ini kan hanya contoh soal simple aja. Jadi dapat beban segini 112. Jadi beban ini ditransmisikan ke, nah ini contohnya nih, kalau kita lihat dari atas seperti ini girder AB. Jadi ada sisi kiri, ada sisi kanan, hati-hati. Nah ini kita akan hitung dulu maksimum intensity, mirip soal sebelumnya. Maka 112,5 dikali 7,5. 7,5 ini apa? Nah ini 15, setengahnya kan 7,5. Jadi kita ngitung di sini puncaknya berapa ya? Puncaknya ya tadi 112,5 kali 7,5, dapatnya 843,75. Nah, ini puncaknya. Tapi ingat, itu baru sisi satunya. Sisi sebelah sininya kan belum. Ya karena ininya sama 15 feet juga, ya tinggal dikali 2. Maka puncak di tengah ini adalah kontribusi dari kanan dan kiri sebesar 16,875 pounds per feet. Sedangkan bebannya kiri kanan akan menurun. Seperti itu ya. Nah, jadi materi hari ini cukup sampai di sini. Selanjutnya, ini ada materi selanjutnya akan dilanjut lagi di video selanjutnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe ke channel ini. Sekian, terima kasih karena sudah menonton.